Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, anak-anak, sahabat kenalan, mari kita renungkan bacaan Injil pada hari ini, Sabtu 7 Agustus 2021. Bacaan Injil diambil dari Matius bab 17 ayat 14 sampai dengan 20. Sungguh kasihan orang yang datang kepada Tuhan Yesus, menyembah Tuhan Yesus karena anaknya menderita sakit. Dikatakan dari dalam bacaan Injil begini, Tuhan, kasianilah anakku, ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Murid-murid Yesus tidak dapat menyembuhkannya. Maka kata Yesus, hai kalian, angkatan yang tidak percaya dan sesat. Ditegur itu murid-murid oleh Tuhan Yesus. Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kalian? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kalian? Bawalah anak itu kemari. Dengan keras Yesus menegur roh jahat itu, lalu keluarlah roh jahat itu daripadanya, dan anak itu sembuh seketika itu juga. Tuhan Yesus datang membawa kasih, membawa cinta kepada orang yang sakit. Lalu para murid itu menghampiri Yesus dan bertanya, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Yesus menjawab, karena kalian kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kalian mempunyai iman sebesar biji sesawi, kalian dapat berkata kepada gunung ini, pindahlah dari sini ke situ. Iman, dibutuhkan iman. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, memang kita ini mesti mempunyai iman yang kuat dalam hidup ini, agar dapat mengalahkan kuasa jahat, mengalahkan roh jahat, untuk bisa mengalahkan si iblis yang kerap kali mengganggu kita untuk jatuh ke dalam dosa, untuk tidak membuat diri kita ini baik. Roh jahat itu pertama-tama membuat kita atau mencemplungkan kita, menjatuhkan kita ke dalam dosa. Orang beragama bisa saja begitu. Jangan pernah mengatakan saya sudah beragama dan saya sudah nyaman, sudah puas, belum tentu. Kalau kita kerap kali berbuat dosa, itu berarti kita masih bersekutu dengan setan, dengan si iblis. Orang yang sungguh mempunyai iman yang kuat, dia tidak mau bersekutu dengan iblis, dengan setan. Benar-benar, ya, benar-benar diwujudkan. Bukan saja mengatakan saya sudah percaya pada Tuhan Yesus, saya sudah beragama Katolik Kristen, maka saya tidak akan berbuat dosa. Tapi dinyatakan, diwujudkan bahwa kita ini benar menolak setan, menolak roh jahat, menolak godaan-godaan yang jahat yang membuat kita jatuh ke dalam dosa. Kita bukan hanya sampai kepada mengakui diri sebagai orang Kristen atau Katolik, sebagai pengikut Kristus, tapi kita mempunyai daya tahan iman yang kuat dalam hidup ini. Ketika godaan-godaan itu datang, maka kita kuat. Ketika iblis itu, setan itu datang mau merasuk ke dalam diri kita, kita dengan kekuatan dari Tuhan Yesus, yang berarti kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita mau menangkal kekuatan si jahat itu. Ya. Setan itu bukan hanya membuat menakut-nakuti kita, lalu ada di pojokan di suasana yang gelap, enggak. Tapi membuat kita dikuasai oleh dosa. Para murid tidak bisa melakukan penyembuhan. Saya menangkapnya demikian. Orang yang dikuasai oleh si jahat tidak akan pernah bisa melakukan perbuatan baik yang sejati. Berbuat baik itu bisa, tapi bisa saja perbuatan baiknya itu hanyalah tipuan, hanya untuk dilihat orang saja. Tapi sebenarnya dia itu berbuat baik ya Pak,
hanya mau dilihat orang, dipamerkan kepada orang lain supaya diliput, tapi sebenarnya hatinya itu jauh dari kebaikan. Enggak, hanya untuk pamer-pamer saja. Dan sejatinya dia itu tidak mau melakukan perbuatan baik itu. Yang semata-mata pada dasarnya dirinya ini sudah dikuasai oleh roh jahat, oleh setan, sehingga dalam kehidupannya ini lebih banyak berbuat dosa. Orang berbuat dosa itu bisa saja menampilkan kamuflase kebaikan dalam hidup ini. Tapi itu bukan gambaran sejatinya dia. Kalau dia itu mau memamerkan hal seperti itu, orang yang sungguh-sungguh percaya beriman kepada Tuhan itu lebih baik tenang-tenang saja kalau dia itu melakukan kebaikan, melakukan kebenaran. Dan yang pasti adalah dia melakukan hal itu semua dengan sejati, dengan berani menolak godaan-godaan setan yang datang kepada dia. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, mari kita mempunyai iman yang kuat, percaya, sungguh berserah kepada Tuhan, supaya kita bisa melakukan karya-karya ilahi Tuhan dalam kehidupan ini. Supaya kita sungguh-sungguh sejati bisa melakukan kebaikan, kebenaran, kasih dalam kehidupan kita ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin.